Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Awa Pusmeong yang kemarin janji akan bakal ngasih info tentang monumen Kresek pada kalian. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe, like dan komentar ya di bawah. Terima kasih atas dukungannya. Kalian tahu tidak, kita mau ngutip-ngutip tentang sejarah ya PKI yang ada di Madiun aja, sekitaran Madiun. Monumen Kresek merupakan tempat wisata yang berisi peninggalan bersejarah dan saksi bisu atas kejadian pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Luasnya 2 hektar, berada di 8 km ke arah timur dari Madiun, Kota Madiun, di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dan monumen ini diresmikan oleh Gubernur Jatim Bapak Sularso tanggal 10 Juni 1991 pada waktu itu. Sejarah keganasan PKI di Madiun. Isi dari monumen Kresek itu sendiri adalah rekam jejak para korban pembantaian. Pemimpin dari peristiwa yang telah memakan ribuan nyawa itu adalah Muso. Banyaknya termasuk pamong desa dan tentara TNI yang menjadi korban pembantaian tersebut. Ketika ada di area monumen, Anda akan melihat sepasang gapura. Di sana nampak sebuah tugu dengan salah satu gapura yang berisi siapa aja daftar nama para korban yang dibantai PKI. Nanti kita bahas. Menurut warga di tempat, area monumen Kresek dahulu adalah rumah-rumah warga, dan warga yang tidak sepaham dengan mereka akan dipaksa masuk ke rumah itu, lalu dikumpulin di rumah itu dan dibakar bersama warga-warga lainnya. Jadi dibakar hidup-hidup. Memasuki kawasan ini, kita akan melihat sebuah dinding sepanjang 2 meter yang bertuliskan nama lengkap dan jabatan pada kala itu. Berjumlah 17 orang, lengkap dengan patung-patung yang bergelimpangan di sampingnya. Salah satunya ya adalah Kolonel Marhadi, prajurit TNI yang berpangkat tinggi yang gugur dalam pertempuran Desa Kresek. Namanya lalu diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kota Madiun dan didirikan patungnya di alun-alun Kota Madiun sebagai penghormatan. Kalau kalian tahu, patung itu menunjuk gini, dia menunjuk di arah timur, dan disitulah tempat beliau dimakamkan. Ya, gak kebayang. Nama-nama 17 korban yang ada di prasasti itu ada Kolonel Marhadi, ada Letkol Wiono, ada Inspektur Polisi Sparbak, ada Meistikia, ada RM Sarjono, Patih Madiun, ada Kiai Husen, anggota DPRD Kabupaten Madiun, ada Muhammad, pegawai Dinas Kesehatan, ada Abdullah Rahman, asisten Medoro Jiwan, ada Sosro Diprojo, staf PG Rejo Agung, ada Soeharto, guru sekolah pertama Madiun, ada Sapirin, guru sekolah Budi Utomo, ada Supardi, wartawan freelance Madiun, ada Sukadi, tokoh masyarakat, ada Kiai Haji Sidik, ada R. Sirbagio, Wadono Kanigoro, ada Kiai Haji Barokat Farudin sebagai ulama, ada Maide Mortodisomo, agen polisi. Semoga dosa-dosa mereka terhapuskan dan arwah amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin.
Semoga juga PKI tidak ada lagi di negara kita. Jangan ada lagi kebangkitan PKI karena merusak banget. Di sini suasana terlihat tidak baik ya, apalagi kita kalau lihat flashback masa lalu nggak kebayang hiruk pikuknya, bau anyir amis jadi satu, darah di mana-mana, suara teriakan minta tolong jadikan anak-anak. Dan ternyata di bawah relief itu loh sebenarnya terdapat sumur yang dijadikan lokasi pembuangan mayat. Sumur tersebut sudah ditutup dan dibangun relief di atasnya, yang tadi yang mayat bergelimpangan itu. Sebenarnya lebih dari 17 orang sih. Jika pemerintah lebih konsisten, mungkin ya harus membangun dinding yang mungkin panjangnya mencapai ratusan meter untuk nama-nama ribuan simpatisan PKI atau korban PKI itu. Tak jauh dari dinding ada sebuah pendapa ukuran 6 x 2 meter persegi berlantaikan keramik hitam. Di lokasi inilah para pengunjung dapat mengamati secara jelas dua pembagian patung yang memiliki pengertian berbeda. Letak kedua patung ada di atas bukit, dan untuk dapat meraihnya ke sana kita menaiki tangga terlebih dahulu. Gambaran patung satu ada 6 orang anak yang sedang berdiri dengan wajah tersenyum polos dengan menyiratkan kebahagiaan. Di bawahnya terdapat sebuah kolam yang berukuran cukup luas. Kemudian tepat di sisi kiri terdapat patung berukuran besar dengan pose paling provokatif dan menyimpan pesan terbanyak. Cerita patung tersebut, seorang pria gagah perkasa, wajahnya jahat, kumisnya tebal, sedang mengayunkan pedang ke leher pria parubaya dengan posisi berlutut. Pria parubaya tersebut memakai sarung, sorban, dan peci yang merupakan seorang kiai atau pemuka agama. Pose ini memiliki kaitan erat dengan peristiwa pembantaian dari pemimpin pondok pesantren dan kelompok PKI yang tidak mau mendukung ideologi komunis yang diusungkannya. Menurut cerita, tokoh ulama bernama Kiai Husein, atau ada lagi versi yang Mbah Ronggo Jati, atau ada lagi anggota DPR dari Madiun gitu. Jika kalian tahu, please ya komentar ya. Berasal dari Banyuwangi yang dipaksa untuk menunjukkan seseorang yang konon bersembunyi di daerah Madiun. Namun karena beliau setia terhadap pemerintah pada masa itu sehingga beliau tidak membuka mulut, PKI menyiksa beliau, menembak, menendang, dipenggal, dibacok, yang intinya beliau disiksa habis-habisan. Tapi ada keistimewaannya pada beliau tidak mengalami cedera sedikit pun. Karena keistimewaan pada beliau, akhirnya PKI memilih menguburnya secara hidup-hidup, yang makamnya terletak di bawah seberang jalan yang saat ini menjadi rekreasi dari lokasi monumen. Ada sebuah relief berada tempat di belakang patung yang menunjukkan pertikaian dan pembunuhan oleh sesama orang Indonesia. Selain itu terdapat juga prasasti yang berisi peringatan terhadap para pemuda Indonesia agar selalu waspada akan bahayanya komunisme. Terus ada juga rumah di sekitar situ, ada juga rumah yang merupakan saksi nyata tempat pembantaian dibuat untuk persembunyian para komunis ya, para PKI di situ. Ada kok. Ini dia. Dan sekarang masih asri, terawat dengan baik. Kalah dengan tempat-tempat sebelumnya, di situ juga terlihat banyak sekali sesuatu yang negatif. Bahkan di area monumen pertama sempat terlihat barisan tentara tanpa kepala. Selalu saja ada pengunjung yang kesurupan atau melihat yang sama. Penjaganya bilang, setiap malam saat berjaga beliau selalu mendengar langkah tentara berbaris dan suaranya tanpa kepala. Apa sih hubungannya dengan Gerape? Ini
Grape itu terletak pada bawahnya Kare ya, monumen Kare. Dan di situ Kresek, monumen Kresek. Dan di situ juga menurut petutur warga sekitar zaman dahulu itu korban keganasan PKI juga pernah dialirkan di Sungai Grape. Jadi warga menemukan banyak mayat mengambang di sungai tersebut, jadi warga menguburnya di sekitaran Grape tersebut. Jadi terungkap sudah ya kenapa banyak yang kesurupan kemarin pas lagi berkemah. Ya udah, terima kasih ya telah menemani saya selama 20 jam di sini. Setidaknya semoga cerita saya ini menjadi wawasan kalian lah ya. Jika kalian berkunjung ke Madiun, apa salahnya sih ke sana, melihat sendiri keadaan sana dan ikut merasakan apa yang merasakan suasana di sana aja. Gimana? Sekarang rame kok ternyata ya, bukanya jam 8 sampai jam 9 malam. Yaudah, saya undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.